Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa di hari yang istimewa ini, Kamis 22 Oktober 2020, kita dapat merayakan hari ulang tahun Dahana ke-54. Perayaan HUT Dahana ke-54 ini memang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Situasi pandemi COVID-19 membuat acara-acara banyak berubah menjadi online. Betul sekali, termasuk acara-acara HUT Dahana juga banyak yang dilaksanakan secara online. Walaupun ada yang offline, pastinya tetap menerapkan protokol kesehatan. Izinkan saya Yudi Reven dan saya Hani Mulyani untuk memandu acara ini hingga selesai nanti. Tentunya banyak sekali tayangan-tayangan yang menarik yang nantinya akan disajikan. Dan pastinya mulai dari pencapaian perusahaan di tahun 2020 ini dan juga acara-acara HUT Dahana yang tentunya bakalan seru abis. Namun sebelumnya kita akan menyimak terlebih dahulu pesan dari Direktur Utama PT Dahana Persero dalam menyambut hari ulang tahun Dahana ke-54. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat pemegang saham PT Dahana Persero, yang terhormat Komisaris Utama dan Komisaris PT Dahana Persero, yang terhormat jajaran direksi PT Dahana Persero, serta karyawan-karyawati PT Dahana yang saya cintai dan banggakan. Hari ini, tanggal 22 Oktober 2020, Dahana genap berusia 54 tahun. Usia lebih dari setengah abad ini tentunya memberikan makna tersendiri bagi kami. Pertama, ulang tahun Dahana tahun ini dilaksanakan dengan situasi pandemi COVID-19, situasi yang tidak mudah tetapi kita harus bangkit. Dan tahun ini Pak Menteri BUMN telah melaunching core value BUMN yang baru yaitu akhlak. Dan kami langsung menerapkan sebagai tema HUT tahun ini, bangkit bersama akhlak untuk Indonesia maju. Ini menjadi bagian dari progres internalisasi budaya baru Dahana yang mencerminkan akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedua, kami tidak mau menyerah dengan kondisi pandemik COVID-19. Salah satunya adalah keberhasilan kami untuk mengekspor bahan peledak ke Australia shipment ketiga tahun ini. Hal ini sebagai bukti bahwa spirit pantang menyerah ada di dada insan Dahana. Ketiga, kami terus bertekad menyelesaikan misi untuk pemandirian alutsista Indonesia melalui kemandirian industri bahan peledak Indonesia. Kabar baik, proses pembangunan pabrik amunitrat kapasitas 75.000 ton telah memasuki tahapan pilot test dan diharapkan pada tahun 2022 segera beroperasi. Sementara itu, pembangunan industri propelan pun terus berprogres. Dengan semangat kolaboratif, kami berharap proyek ini akan terus berjalan hingga terwujud. Keempat, alhamdulillah setelah melalui serangkaian ujian, Dahana berhasil memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP, SNI ISO 37001-2016. Sistem manajemen anti penyuapan ini dirancang untuk menciptakan budaya anti penyuapan dan membantu dalam penerapan pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, menangani, dan mengurangi tindak penyuapan sejak awal. Kelima, Dahana memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk turut serta membangun masyarakat. Tahun ini, Dahana dipercaya sebagai Ketua Forum CSR Kabupaten Subang dan Koordinator TJSL BUMN Klaster Industri Pertahanan dan Manufaktur. Ini adalah ladang kebaikan untuk Indonesia maju. Pada kesempatan ini juga, kami ingin mengucapkan terima kasih atas arahan dan pemegang saham dan bimbingan dari Dewan Komisaris PT Dahana Persero, serta dukungan penuh dari seluruh insan Dahana. Semoga Dahana bisa menjadi lebih baik. Mari bangkit bersama akhlak untuk Indonesia maju. Dahana be excellent. Dahana be excellent. Dahana be excellent. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tahun 2020 ini juga menjadi tahun yang istimewa bagi seluruh BUMN dengan memiliki core values yang baru, yaitu akhlak. Betul sekali, akhlak ini terdiri dari nilai amanah, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan tayangan tentang akhlak ini. Dengan core value akhlak, Dahana siap menjalankan amanah negara dan menjadi kiblat pemberontak di Indonesia. Amanah, kita memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, perilaku saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, semangat membangun kerjasama dan bersinergi dengan berbagai kalangan. Bangkit bersama akhlak untuk Indonesia maju. Untuk mempercepat internalisasi core values akhlak ini, manajemen juga telah membentuk tim khusus. Ada yang namanya AOC alias Agent of Change. Siapa dan apa saja tugasnya? Ini dia. Direksi PT Dahana Persero menerbitkan sprint pembentukan tim dalam rangka transformasi nilai budaya perusahaan dan implementasi nilai-nilai utama atau core values budaya baru, meliputi amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau akhlak. Struktur tim ini terdiri dari tim Leader of Change dan tim Agent of Change. Tim ini memiliki target hingga akhir 2020 untuk melakukan program awareness. Pada 2021, ditargetkan memasuki fase understanding dan buy-in. Dan pada 2022, ditargetkan sudah memasuki tahapan akhir ownership. Dahana lahir tahun 1966 dari embrionya TNI Angkatan Udara di kota Tasikmalaya. Di usianya yang lebih dari setengah abad ini, tentunya banyak pencapaian yang telah diraih. Setelah sekian lama berkantor pusat di Tasikmalaya, pada 2012 Dahana pindah ke Subang dan berikut ini rekam jejak Dahana dalam milestone dari tahun 1966 sampai 2020. Selamat menyaksikan. PT Dahana Persero adalah badan usaha milik negara di bidang industri strategis yang menyediakan layanan bahan peledak terpadu untuk sektor pertambangan umum, kuari dan konstruksi, minyak dan gas, serta untuk pertahanan.
Kini, setengah abad melayani negeri, Dahana hadir memberi warna untuk visi kemandirian bahan peledak Indonesia. Sejarah Dahana sebagai pionir bahan peledak berawal dari proyek Angkatan Udara Republik Indonesia pada tahun 1966 yang dikenal dengan proyek Menang di Tasikmalaya. Pada tahun 1973, Dahana secara resmi menjadi perusahaan umum Dahana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1973. Pada 1989, Dahana ditetapkan sebagai industri strategis di bawah Kementerian Badan Usaha milik negara. Era pengembangan teknologi bahan peledak semakin kencang berhembus. Pada 1991, Dahana mendirikan pabrik water-based emulsion yang berlisensi ICI Australia. Sedangkan pabrik dinamit berbasis NG ditutup pada tahun 1996. Untuk memperkuat sektor migas, pada tahun 1995, Dahana mendirikan pabrik Shape Charges. Bekerja sama dengan Oil Tech Services Singapura di Tasikmalaya. Tidak hanya membangun infrastruktur, Dahana juga fokus untuk membenahi sistem yang berbuah perolehan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9002-1994 pada tahun 1997 yang ditingkatkan menjadi ISO 9001-1994 pada tahun 2001. Dahana terus mengibarkan bendera operasi di site-site dalam negeri. Pada tahun 1998, Dahana berhasil dalam perekayasaan dan pengoperasian bulk emulsion on-site plant di Pulau Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Menghadapi tantangan perubahan bisnis, Dahana mereposisi bisnis menjadi market-driven company. Tidak berhenti pada reposisi bisnis, pada 2003, Dahana melakukan restrukturisasi usaha dan pembangunan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Konsistensi Dahana dalam membangun sistem diganjar perolehan sertifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berbasis OHSAS 18001-1999 pada tahun 2006. Pemindahan dan pembangunan fasilitas produksi ke Subang telah dimulai sejak 2007. Dahana mendirikan dan pengoperasian pabrik Danfo di Subang, Jawa Barat. Selang setahun kemudian, Dahana kembali melahirkan pabrik baru berupa pabrik non-electric detonator di Subang. Masih di tahun yang sama, Dahana juga memulai pengimplementasian sistem SAP, juga mendirikan gudang berikat di Subang. Pada tahun 2009, Dahana memperoleh sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2004. Pada 2010, Dahana membangun pabrik bulk emulsion di Bontang, Kalimantan Timur, hasil kerjasama dengan PT Black Bear Resources Indonesia. Pada medio 2012, kantor pusat PT Dahana Persero berpindah dari Tasikmalaya ke Subang yang berada di kawasan Energetic Material Center yang memiliki luas lahan hampir 600 hektar. Pada tahun ini juga lompatan dalam menunjang operasi terus dilakukan dengan dimulainya pengoperasian pabrik booster di Subang, Jawa Barat bekerja sama dengan DAK Energetic. Tidak hanya pasar domestik, keran ekspor ke luar negeri terus digenjot. Dahana pada 2014 memulai ekspor perdana daya prime booster ke Filipina. Masih tahun 2014, Dahana memulai peletakan batu pertama pembangunan pabrik Naksak di Subang. Juga memulai proyek monumental groundbreaking pembangunan industri propelan di Subang. Sementara dari tanah Borneo, pabrik emulsion grade ammonium nitrate Bontang pun diresmikan. Pada 2016, Dahana menjadi BUMN pertama yang mendapatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat atau PLB setelah sebelumnya mengantongi izin gudang berikat sejak 2008. Pada Januari 2017, Dahana secara resmi merelokasi pabrik bahan peledak cartridge emulsion yang berada di area Ring 1 pabrik Tasikmalaya di kawasan Lanut Wiryadinata ini dipindahkan ke kawasan Energetic Material Center, Kabupaten Subang. Pabrik cartridge emulsion ini berdiri di Tasikmalaya sejak tahun 1991 dan mulai berproduksi pada 1993.
Selama hampir 25 tahun, Cartridge Emulsion mampu memberikan kontribusi profit bagi Dahana dengan kapasitas produksi terakhir sekitar 1.300 ton per tahun. Rabu, 7 Maret 2018 menjadi momen bersejarah bagi kedaulatan industri pertahanan Republik Indonesia. Pada hari itu telah diresmikan fasilitas sarana dan prototipe nitrogliserin di kawasan Energetic Material Center PT Dahana Persero di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Fasilitas sarana dan prototipe nitrogliserin dibangun dan digagas oleh Kementerian Pertahanan RI melalui Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kemhan RI. Fasilitas sarana dan prototipe nitrogliserin yang dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektar ini adalah salah satu fasilitas cikal bakal penghasil bahan baku propelan, di mana pembangunan fasilitas ini adalah salah satu tahap untuk mendukung terwujudnya salah satu dari 7 program pertahanan nasional, yakni program pengembangan industri propelan. Propelan produksi Dahana nantinya akan menjadi komponen utama munisi kaliber besar atau MKB dan munisi kaliber kecil atau MKK yang diperuntukkan untuk produksi munisi ringan, meriam, peluru kendali balistik, kanon, roket antariksa, dan industri sipil dan militer lainnya. Pada 2018 juga diresmikan pabrik pengisian bom atau filling bomb P100 yang masih berada di kawasan Energetic Material Center Dahana. Bom P100L merupakan bom yang akan dipasang pada pesawat Sukhoi TNI Angkatan Udara, memiliki banyak keunggulan dan didesain untuk dapat digunakan pada pesawat standar NATO maupun standar Rusia. Dahana sadar, tumpuan perusahaan terletak pada pengelolaan sumber daya manusia yang mumpuni, sistem manajemen yang efektif, dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen manajemen PT Dahana Persero melalui kebijakan sistem manajemen Dahana dengan diraihnya sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001-2015, sistem manajemen lingkungan berbasis ISO 14001-2015, dan sistem manajemen K3 berbasis ISO 45001-2018-2019. Dalam rangka ekspansi bisnis untuk menunjang pertumbuhan kinerja perusahaan dan kemandirian industri bahan peledak nasional, PT Dahana Persero membangun 3 fasilitas produksi: pabrik Elemented Detonator, pabrik Emulsifier, pabrik Fuse Bomb pada Januari 2019. Elemented Detonator merupakan komponen penting atau critical part dari suatu detonator yang berfungsi untuk menginisiasi suatu bahan peledak yang berisi delay element, blasting cap, dan tube yang terbuat dari logam. Bekerja sama dengan Hanwha Korea dengan rencana kapasitas 8 juta pieces per tahun. Pabrik Emulsifier. Emulsifier merupakan raw material pengemulsi untuk menyatukan antara 2 fase cairan, minyak dan air, di mana raw material ini cukup kritikal dalam pembuatan bahan peledak jenis water-based emulsion explosives. Bekerja sama dengan Lubrizol dengan kapasitas 5 ton per hari per shift. Pabrik Fuse Bomb. Fuse Bomb, sebuah sistem yang dirancang atau digunakan untuk mengaktifkan atau menginisiasi sebuah bom. Fuse Bomb dapat digunakan pada bom udara pesawat terbang yang dilengkapi dengan beberapa sistem mekanisme pengendalian, seperti fuse dengan penggerak mekanikal, elektrikal atau kombinasi antara mekanikal dan elektrikal. Rencana kapasitas 200 hingga 300 pieces per hari. Bekerja sama dengan Armaco Bulgaria dengan sistem transfer of technology. Setelah melalui beragam dinamika sejak 2012, pembangunan pabrik amonium nitrat kerjasama PT Dahana Persero dan PT Pupuk Kalimantan Timur semakin maju, ditandai dengan penandatanganan joint venture agreement. Pembangunan pabrik amonium nitrat yang dimenangkan tendernya oleh konsorsium PT Wijaya Karya Sedin Engineering Co. Ltd ini akan menelan investasi lebih kurang 1,1 triliun rupiah. Pabrik amonium nitrat akan dibangun di Bontang, Kalimantan Timur dengan kapasitas hingga 75.000 ton amonium per tahunnya. Kehadirannya diharapkan mampu menumbuh kembangkan turunan industri lainnya, menghemat devisa dari impor amonium nitrat, menciptakan nilai tambah produk dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, dan tentunya mendukung visi kemandirian industri bahan peledak Indonesia. Ekspor shipment ketiga ke Australia, PT Dahana Persero kembali mengirim produk bahan peledaknya ke perusahaan asal negeri Kangguru, John X Explosives Australia,
pada 23 April 2020. Sebanyak 215 ton Mega Drive Cartridge Emulsion 32 mm x 700 mm dalam 20 kontainer dikirim melalui pelabuhan Tanjung Priok. Untuk ekspor bahan peledak ke Australia sendiri telah dimulai sejak Maret 2019 dengan 37,5 ton dalam 3 kontainer. Ekspor kedua ke Australia dilaksanakan pada September 2019 dengan jumlah 86 ton dalam 8 kontainer. Bahwa di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Pilot Test Ceremony Proyek Amonium Nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat. Proyek pembangunan pabrik amonium nitrat PT KAN telah dimulai secara intens setelah sejak ditandatanginya perjanjian induk tentang pembangunan pabrik amonium nitrat antara PT KAN dan PT Dahana pada tanggal 19 November 2015 di depan Presiden RI di Bontang. Insya Allah kalau semuanya lancar, nggak ada sesuatu yang menghambat, insya Allah komisioningnya 2022. Untuk menghadiri acara pilot test proyek pembangunan amonium nitrat. Proyek ini kita sangat antusias karena ini bagian dari program hilirisasi industri berbasis natural gas yang akan terus dikembangkan oleh Pupuk Kalimantan Timur. Karena ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Bontang agar Bontang yang sudah ditetapkan sebagai kota industri gas dan kondensat, tentunya saya harus memfamiliarkan masyarakat Kota Bontang bahwa kita memang hidup di wilayah industri. Untuk keberkahan acara kita dan terutama untuk kelancaran pembangunan pabrik amonium nitrat, kepala sejenak kita akan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa jizhihi wafi. Setelah penutup ini, kita akan bersama-sama menuju ke lapangan untuk mengikuti seremoni pilot test. Pilot test pembangunan pabrik amonium nitrat 75.000 metrik ton. Kami melangkah dalam derap perubahan untuk kemajuan dan kemandirian industri bahan peledak Indonesia. Serving the nation better. Seperti yang disampaikan di awal tadi, situasi pandemik membuat peringatan Hari Ulang Tahun Dahana tahun ini berbeda. Dan bagaimana sebenarnya panitia mensiasati kondisi ini? Berikut ini laporan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Dahana ke-54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Komisaris Utama dan Dewan Komisaris PT Dahana, yang terhormat Direktur Utama dan Direksi PT Dahana, serta karyawan-karyawan PT Dahana yang saya banggakan. Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun PT Dahana tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah merubah banyak hal dalam setiap kegiatan kita, termasuk dalam pelaksanaan acara-acara dalam rangkaian HUT PT Dahana yang ke-54. Namun, tetaplah mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada. Salah satunya adalah
Acara online ini dapat dinikmati oleh seluruh insan Dahana, baik yang ada di Subang, di Jakarta maupun yang ada di site. Sebut saja untuk yang online ada Sing a Song, TikTok Challenge, Mobile Legend, lomba film pendek, webinar, virtualan, kuis Dahana 54, lomba desain masker menjadi hal baru dalam rangkaian HUT tahun ini. Acara offline pun tetap dilaksanakan dan dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Ada acara perlombaan olahraga seperti bulu tangkis, futsal, ditambah dengan funbike, golf juga kita tambah, ada acara 5R serta acara lain. Di bidang sosial pun kami tetap menggelar Pekan CSR Dahana 2020 dengan acara pengobatan gratis, webinar, dan ceria di Taman Canda. Dalam kesempatan berharga ini, tidak lupa kami ucapkan kepada para sponsor kami, Wahana Barabakti, Jasindo, Rolimex, dan tidak lupa Koperasi Karyawan Dahana yang sudah mendukung acara ini. Harapan kami, kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi pemacu semangat untuk berkreasi dari seluruh insan Dahana khususnya dan memberi manfaat untuk masyarakat terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di hari kata saya sebagai Ketua Panitia HUT Dahana ke-54 mengucapkan terima kasih atas dukungan dan arahan dari direksi serta militansi dari seluruh panitia dan dukungan dari mitra kami yang telah memberikan dukungan sponsorshipnya. Seraya kami juga memohon maaf jika dalam pelaksanaan HUT Dahana tahun ini terdapat kekurangan, kehilapan, serta kesalahan. Mari kita bangkit bersama akhlak untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tahun, Dahana menghasilkan lulusan terbaiknya untuk diwisuda. Mereka adalah orang-orang yang telah berjasa terhadap kemajuan perusahaan. Seperti nama gedungnya Kampus Dahana, pasti ada lulusannya yang disahkan menjadi alumninya. Dan di Dahana, sebutan untuk karyawan Purnabakti ini disebut alumni Dahana. Siapakah saja orang-orang yang menjadi lulusan terbaik tahun ini? Yuk kita lihat tayangannya. PT Dahana Persero tahun ini mewisuda karyawan terbaiknya menjadi lulusan Dahana yang biasa disebut dengan sebutan alumni Dahana. Tahun ini Dahana mewisuda 6 lulusan terbaiknya. Nazril, pria kelahiran Palembang 8 November 1963 ini, berbakti di Dahana selama 27 tahun 4 bulan. Bergabung dengan Dahana pada 1 Agustus 1992, Nazril pun menyelesaikan masa baktinya di Dahana pada 1 Desember 2019. Pria yang banyak berkecimpung di bagian produksi ini menempati berbagai posisi penting selama karirnya di Dahana. Awal masuk menjadi anggota Pustekbang, pada 2005 Nazril dipercaya menjadi ketua tim pembangunan pabrik detonator. Dilanjutkan dengan beberapa posisi di eselon 1, sehingga akhirnya memasuki masa persiapan pensiun pada saat menjadi kepala SPI. Asep Maskandar, pria kelahiran Bandung 1 Januari 1964 ini, mengabdi sebagai karyawan Dahana selama 26 tahun 6 bulan. Memulai karirnya di Dahana pada 1 Agustus 1993. Pria yang biasa dipanggil Asep ini memasuki masa purna bakti pada 1 Februari 2020 dan kemudian mendapat masa perpanjangan. Mengawali karirnya di Dahana, Asep Maskandar menjadi anggota unit jasa ledak. Sebagian masa karirnya dihabiskan di bagian operasi dan pemasaran hingga di penghujung, banyak mengisi jabatan sebagai kepala departemen yang ada di korporasi. Yuniardi Iriana, pria kelahiran Bandung 30 Juni 1964 ini, mengabdi untuk Dahana selama 36 tahun 3 bulan. Bergabung dengan Dahana pada 1 April 1984, pria yang karib dipanggil Yana ini memasuki masa pensiun pada 1 Juli 2020. Yana mengawali karirnya di Dahana menjadi anggota laboratorium pada 1984. Hampir sepanjang karirnya di Dahana, Yana habiskan di dapur bahan peledak hingga jabatan terakhirnya sebagai asisten manajer pengembangan dan aplikasi handan komersial. Asep Herianto,
Pria kelahiran Tasikmalaya 10 Mei 1964 ini memiliki masa bakti di Dahana selama 33 tahun dan 6 bulan. Asep Herianto memulai karirnya di Dahana pada 1 Desember 1986 hingga purna bakti pada 1 Juni 2020. Asep Herianto mengawali karirnya sebagai calon pegawai pada 1 Desember 1986. Masa baktinya selama di Dahana banyak dihabiskan di pabrik dan side project. Yadi Gunandi, pria kelahiran Tasikmalaya, 5 Juni 1964 ini mengabdi selama 25 tahun 6 bulan. Bergabung dengan Dahana pada 1 Januari 1995, Yadi memasuki masa purna bakti pada 1 Juli 2020, kemudian mendapatkan masa perpanjangan. Mengawali karirnya sebagai anggota urusan pergudangan pada 1995. Sempat menempati beberapa posisi di unit kerja lain. Namun Yadi Gunandi identik dengan pergudangan karena hingga akhir masa baktinya banyak dipercaya memegang kendali gudang Dahana di berbagai daerah. Leli Hilmah mengabdi di Dahana selama 28 tahun 3 bulan. Memulai karir di Dahana pada 1 April 1992. Leli Hilmah memasuki purna bakti pada 1 Juli 2020. Lingkup pekerjaan Leli Hilmah lekat dengan urusan keuangan. Mulai dari keuangan korporasi hingga berkelana di divisi. 10 tahun terakhir menjelang purna bakti, Leli menghabiskan masa kerjanya bersama divisi kuari dan konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tak terasa waktu bergulir dengan cepat. Hari, bulan, tahun dilalui. Tak terasa pula 26 tahun perjalanan kerja di PT Dahana. PT Dahana yang membesarkan kami dan keluarga. Suka duka kami lalui. Suka akan tantangan di lapangan. Duka dikala mendengar Dahana sedikit mendapat keuntungan. 26 tahun masa kerja kami lalui. 18 tahun dihabiskan waktu di lapangan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, keluarga besar PT Dahana. 56 tahun sudah usia kami saat ini. Dan saat ini pula, perkenankanlah kami memohon dan meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Bila mana kami banyak kesalahan, baik perilaku, ucapan, dan tindakan yang tidak berkenan dan merugikan PT Dahana. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dari teman-teman keluarga besar Dahana. Juga terima kasih pula kepada yang terhormat Bapak-Bapak Direksi yang telah memberikan amanahnya kepada kami selama kami berkarya di PT Dahana. Pada hari ini juga, tanggal 22 Oktober tahun 2020, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun PT Dahana ke-54. Semoga PT Dahana dalam perjalanannya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sukses maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Hilmah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk PT Dahana. Mudah-mudahan PT Dahana maju terus, sukses dan sejahtera selalu. Sehubungan dengan berakhirnya masa tugas saya pada 1 Juli 2020, saya sampaikan juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kerja, terutama yang pernah bekerja sama dengan saya di bagian keuangan korporasi, bagian perencanaan perusahaan, dan terakhir di divisi kuari konstruksi. Saya sampaikan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama bekerja di PT Dahana ada kata-kata, tindakan, dan tingkah laku yang membuat bapak-bapak ibu semua tersinggung, mohon dimaafkan. Akhir kata saya sampaikan terutama pada rekan-rekan yang masih bekerja, selamat bekerja, berikan yang terbaik untuk Dahana. Sekian. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yuniadi Irian mengucapkan selamat ulang tahun PT Dahana Persero yang ke-54. Semoga semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu core values akhlak adalah loyal. PT Dahana Persero memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan loyal yang ditandai dengan pencapaian masa kerja 10 dan 15 tahun. Tahun ini terdapat 10 karyawan yang meraih penghargaan Satya Lancana dengan masa kerja 10 tahun. Sebagai wujud penghargaan atas loyalitas dan kinerja karyawannya, PT Dahana Persero memberikan penghargaan untuk masa kerja 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun. Pada tahun 2020 ini, 10 karyawan mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada 10 orang karyawan dengan predikat Pratama untuk masa kerja 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggaria Maharani saat ini diberikan amanah oleh PT Dahana sebagai manajer rekayasa dan aplikasi bahan peledak komersial. Alhamdulillah, saya sudah 10 tahun bergabung dalam keluarga besar PT Dahana Persero. Sungguh sangat berkesan dan memberikan warna bagi hidup saya. Mulai dari yang belum ada tantangan sampai dengan sekarang saat ini banyak sekali tantangan terutama untuk bidang inovasi, teknologi, dan pengembangan bahan peledak. Saya harap ke depan Dahana semakin besar dan terus maju serta saya bisa memberikan kontribusi lebih bagi Dahana. Selamat ulang tahun PT Dahana Persero ke-54. Dahana, be excellent! Sebagai perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang, Dahana diisi oleh talenta-talenta terbaik di negeri ini. Setiap tahun manajemen memilih dan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi pada tahun tersebut. Nah, kira-kira tahun ini siapa ya yang terpilih menjadi karyawan berprestasi tahun 2020? Penasaran kan? Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Karyawan adalah salah satu aset terpenting bagi perusahaan. Sebagai apresiasi, setiap tahun PT Dahana Persero memberikan penghargaan karyawan berprestasi. Penghargaan ini diberikan atas prestasinya yang luar biasa dalam mencurahkan segala pikiran, tenaga dan keahlian, serta keterampilan yang dimiliki demi kemajuan dan citra perusahaan yang lebih baik. Dan inilah Karyawan Berprestasi 2020. Atmojo Dwi Handoko ST, Superintenden Adaro JSP DTU 2. Andy Rustandi, Asisten Formen IMK JSP DTU 1. Darwis Teguh, Asisten Formen Adaro JSP DTU 2. Syaiful Anwar, Asisten Formen Semen Tonasa JSP DKK. Aziz, Security Gudang Handa KM 29 Balikpapan. Acu Wandana, Operator Nonel Subang. Abdul Hamid, Operator CE Subang. Wawan Setiawan, Junior Operator Danfo Subang. Ihwana dan Sektor 3 Satuan Keamanan Kantor Subang. Dr. Nita Fatimah R, Dokter Perusahaan Kantor Subang. Rosi Hotia, Perawat Klinik Subang. Hani tahu nggak apa artinya 5R? Wah, apa itu 5R? Nah, 5R ini artinya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Di Dahana dilombakan loh setiap tahunnya. Dan tentunya juga ada 4 kategori yang diperlombakan. 1. Perkantoran utama.
2. Kantor pendukung, 3. Produksi dan pendukung, 4. Pergudangan. Wah, kira-kira siapa nih tahun ini menjadi yang terbaik? Penasaran? Ini dia laporannya. Lima R adalah upaya menciptakan kemudahan bekerja bagi perorangan dengan menata lingkungan kerjanya secara rapi, bersih dan tertib melalui penerapan budaya ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin yang dilakukan secara berkesinambungan. 5R dapat mempengaruhi aspek safety, mencegah unsafe act and condition, peningkatan produktivitas, mempermudah pemeliharaan dan pengontrolan, serta kemudahan dan ketelitian kerja. PT Dahana Persero menyelenggarakan lomba 5R dengan beberapa kategori. Penilaian dilakukan oleh petugas lintas departemen yang telah ditunjuk dengan metode observasi melalui wawancara dan tinjauan dokumen berupa pemeriksaan sistem terdokumentasinya, baik itu berupa dokumen, barang ataupun peralatan. Dan inilah para pemenang 5R PT Dahana Persero tahun 2020. Kategori perkantoran utama, SPI. Kategori kantor pendukung, laboratorium, kategori produksi dan pendukung, non-elektrik detonator, kategori pergudangan, gudang booster, Dahana di tahun 2020 ini mendapat cukup banyak penghargaan. Tentunya ini bukan hanya sekedar penghargaan untuk gaya-gayaan, tapi ini merupakan bukti dari kinerja apik seluruh insan Dahana yang kompeten. Penghargaan datang dari beberapa institusi dan bidang. Semoga raihan penghargaan tahun 2020 ini memberikan semangat lebih untuk lebih berprestasi di tahun-tahun berikutnya. Nah, apa saja penghargaannya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Walau dalam kondisi pandemi COVID-19, pada 2020, Dahana berhasil menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dari berbagai institusi. Damkar Dahana raih juara 2 Semen Padang Mine Rescue Challenge. Tim pemadam kebakaran PT Dahana Persero meraih gelar tim terbaik kedua, kategori Fire Rescue dari 10 tim peserta acara Semen Padang Mine Rescue Challenge atau MRC yang diselenggarakan oleh PT Semen Padang Persero dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan Keselamatan Kerja atau K3 Nasional dan Bulan Mutu 2020 di Padang 3 hingga 7 Januari 2020. PT Dahana Persero meraih Bronze Winner PR Indonesia Awards 2020 untuk kategori BUMN subkategori website yang diumumkan dengan press conference secara daring di channel YouTube PR Indonesia Magazine Senin 20 April 2020. PT Dahana Persero meraih 2 penghargaan di ajang Top CSR Award 2020. Direktur Utama Dahana Budi Antono menyabet penghargaan sebagai Top Leader on CSR Commitment 2020 dan PT Dahana Persero sebagai Top CSR Award 2020 Star 3. Acara ini diselenggarakan oleh majalah Top Business di Grand Ballroom Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu 29 Juli 2020. PT Dahana Persero meraih 2 penghargaan dalam ajang GRC and Performance Excellence Award 2020 untuk kategori The Best GRC for Performance Management in Operational 2020 in Manufacturing Industry dan The Best Corporate Secretary 2020. Acara yang diselenggarakan di Auditorium TVRI Jakarta pada 29 Juli 2020 ini diikuti oleh 400 perusahaan baik BUMN dan swasta di Indonesia dan sebanyak 28 perusahaan berhasil keluar sebagai pemenang. Dahana raih penghargaan di ajang Jampiro ke-6. PT Dahana Persero mendapatkan penghargaan sebagai pemenang Silver Winner Insan PR Indonesia 2020. Subkategori Manager Public Relations pada ajang Jambore PR Indonesia atau Jampiro ke-6.
Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui siaran langsung di channel YouTube PR Indonesia pada Rabu, 9 September 2020. Dahana raih penghargaan Pratama dari Kementerian ESDM. Dahana Said Adaro mendapat penghargaan Piagam Pratama Pengelolaan Standarisasi dan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, kategori kelompok perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP bidang peledakan. Acara ini dilangsungkan secara daring melalui akun YouTube Dirjen Minerba TV pada Selasa 29 September 2020. Dahana raih penghargaan pada ajang BUMN Marketeers Awards 2020. PT Dahana Persero meraih Bronze Winner, The Most Promising Company in Tactical Marketing, kategori perusahaan BUMN dalam ajang BUMN Marketeers Award 2020. Penganugerahan ini dilaksanakan secara daring pada Rabu, 16 September 2020. Hani, dari tadi rasanya infonya cukup serius ya. Betul. Nah, sepertinya kita perlu rileks sebentar. Yap, dan yang pastinya kita akan lebih santai sejenak dengan menyaksikan penampilan vokal grup Dahana yang akan membawakan tembang khas Subang Jawara. Lagu Subang Jawara ini diciptakan oleh Alam Ranjatan dan Raka Abe. Jawara ini adalah akronim dari Jaya, Istimewa, dan Sejahtera yang merupakan visi Pemkab Subang yang terdiri dari 9 aspek. Selamat menikmati.
Selain dikenal sebagai perusahaan di bidang bahan peledak, ternyata Dahana dikenal juga dengan program CSR-nya. Nah, di sini ada program kemitraan dan bina lingkungan, mulai dari mendukung mitra binaan naik kelas hingga ekspor ke mancanegara. Juga peduli terhadap lingkungan dalam berbagai kegiatan sosial. Salah satunya pelaksanaan Pekan CSR Dahana setiap tahunnya. Untuk mendapatkan gambaran lebih utuh tentang kiprah CSR Dahana di tahun 2020 ini, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Dahana merupakan BUMN yang sahamnya 100% milik pemerintah Republik Indonesia. Selain dituntut untuk memberikan prestasi kinerja unggul untuk keuntungan perusahaan, Dahana juga mengemban misi sosial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini bukanlah kewajiban, namun juga misi untuk tumbuh bersama mitra dan memberikan manfaat berimbang antara keuntungan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Program kemitraan bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan ekonomi kerakyatan, meratakan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan. Program bina lingkungan meliputi bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan prasarana dan atau sarana umum, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berikut ini kegiatan CSR PT Dahana Persero yang telah dilaksanakan pada 2020. Dahana berikan bantuan banjir Jabodetabek, Jakarta 2 Januari 2020. Milenial Dahana galang bantuan korban banjir Jabodetabek, Subang 3 Januari 2020. Dahana bantu korban banjir Subang Utara, Ciasem 15 Januari 2020. Milenial Dahana serahkan bantuan korban banjir Bandang, Lebak, Banten, Lebak 16 Januari 2020. Dahana bantu renovasi ruang kelas SDN Ampera Cibogo Subang, Subang 30 Januari 2020. Dahana salurkan 500 kg beras kepada korban banjir Subang Utara, Subang 4 Maret 2020. Dahana dirikan sarana cuci tangan dan bagikan masker gratis di Pasar Pujasera Subang, Subang 6 April 2020. Komitmen cegah Corona, Dahana berikan bantuan APD ke RSUD Subang, Subang 7 April 2020. Dahana salurkan APD medis ke Puskesmas Cibogo, Subang 7 April 2020. Dahana bagikan 1000 masker untuk masyarakat Desa Sadawarna, Subang 16 April 2020. Komitmen perangi COVID-19, Dahana kembali serahkan bantuan APD, Subang 29 April 2020. Lagi, Dahana berikan bantuan APD medis, Subang 13 Mei 2020. Bantu warga yang terdampak COVID-19, Dahana berikan bantuan paket sembako, Subang 14 Mei 2020. Dahana berikan bantuan beras 2 ton untuk masyarakat melalui Satgas Subang, Subang 14 Mei 2020. Bupati Subang salurkan bantuan beras dari Dahana kepada penarik beca di Subang, Subang 19 Mei 2020. Dahana bagikan ratusan paket sembako bagi warga Cipinang, Jakarta, Jakarta 18 Mei 2020. Dahana bagikan sembako kepada penyandang tunanetra, Subang 16 Mei 2020. Dahana apresiasi petugas medis RSUD Ciereng Subang, Subang 20 Mei 2020. Jelang Lebaran, Dahana santuni anak yatim, Pamanukan 21 Mei 2020. Pasca Lebaran, Dahana beri bantuan APD medis di Bogor, Bogor 28 Mei 2020. Dahana serahkan bantuan APD melalui Yayasan BUMN untuk Indonesia, Jakarta 17 Juni 2020. 26. Cegah COVID-19, Dahana salurkan bantuan sarana cuci tangan di Tasikmalaya, Tasikmalaya 14 Juni 2020.
Dahana serahkan bantuan APD ke Surabaya. Surabaya, 3 Juli 2020. Dahana berikan sembako kepada nelayan Muara Angke, Jakarta, 2 Juli 2020. Dahana bagikan bantuan sembako dan APD di Subang dan Jakarta. Subang, 2 Juli 2020. Dahana bantu warga kampung Situraja hadapi Corona. Situraja, 7 Juli 2020. Jelang Idul Adha, Dahana sebar hewan kurban kepada masyarakat. Subang, 30 Juli 2020. Lawan Corona, Dahana bagikan masker gratis kepada siswa TK. Subang, 12 Agustus 2020. Gerakan Jumat Berkah, DKM Al-Akhdar bagikan 100 paket lunchbox, 25 September 2020. Dahana berikan bantuan rapid test kit ke Mabes Polri, Jakarta, 7 Oktober 2020. Dahana serahkan bantuan untuk korban banjir Garut Tasik, Garut, Tasik, 16 Oktober 2020. Dahana berikan santunan korban ledakan 76, Tasikmalaya 17 Oktober 2020. PT Dahana menggelar Pekan CSR Dahana 2020 yang dimulai dari 12 Oktober hingga 16 Oktober 2020. Webinar Series. Webinar series selama sepekan ini mengangkat beragam topik mulai dari pengelolaan keuangan, bisnis, parenting, kesehatan hingga tutorial makeup. Pesertanya karyawan Dahana dan masyarakat. Pengobatan gratis dan penyuluhan. Panitia juga menggelar pengobatan gratis pada 13 hingga 14 Oktober 2020 di Balai Dahana. Hampir 500 peserta pengobatan gratis hadir yang berasal dari masyarakat di sekitar perusahaan. Media Gathering. Berbagai cerita dengan media lokal Subang dikemas dalam Media Gathering yang dilaksanakan di Taman Canda pada 14 Oktober 2020. Apresiasi Pekan CSR Dahana 2020. PT Dahana Persero memberikan bantuan untuk pengembangan biogas di Cipunagara, peternakan lele Karang Taruna Sadawarna. Bantuan untuk guru mengaji di Desa Sadawarna. Dahana pun memberikan ucapan terima kasih kepada mitra penggerak CSR dari Puskesmas UPTD Cibogo untuk program pengobatan gratis. Himpa Udi dan KKG Kecamatan Cibogo untuk program Ceria di Taman Canda berupa perlombaan menyanyi dan pildacil untuk anak PAUD, serta lomba puisi dan mendongeng untuk anak SD dan SMP. Direktur Utama PT Dahana Persero, Budi Antono, dinobatkan sebagai Top Leader on CSR Commitment 2020 dan PT Dahana Persero sebagai Top CSR Award 2020 Star 3. Hani tahu nggak HPN? Apa itu HPN? HPN itu Hari Pelanggan Nasional yang jatuh setiap tanggal 4 September. Oh itu. Nah, Dahana juga nih tidak ketinggalan memberikan apresiasi kepada konsumen-konsumennya dengan memberikan boneka si bintang. Oh ini ya berarti boneka si bintangnya. Bener banget. Lucunya si bintang ini artinya apa sih? Nah, si bintang ini maskot sebagai pahlawan lokal dari Dahana untuk membantu menuntaskan masalah COVID-19 alias COVID Rangers dan juga membantu internalisasi nilai budaya perusahaan yang baru. Seperti namanya, Hero 1 ini berbentuk seperti bintang dengan 5 sudut yang mencirikan logo Dahana. Oh keren. Yuk kita saksikan kegiatan Dahana dalam menyambut Hari Pelanggan Nasional. Memperingati Hari Pelanggan Nasional atau HPN 2020, Dahana membagikan berbagai macam souvenir kepada konsumennya. Pembagian souvenir dilakukan baik di Jakarta maupun site-site project yang tersebar di seluruh Indonesia pada Kamis 4 September 2020. Kegiatan HPN 2020 ini diharapkan dapat mempererat jalinan kerjasama dan dapat menggambarkan kepada konsumen bahwa keberadaan mereka sangat bernilai bagi Dahana. Dahana memiliki lahan yang luas di Subang, 500 hektar lebih. Salah satu pemanfaatan lahan tersebut adalah dengan membangun driving range untuk golf. Namanya Dahana Driving Range.
Momentum hari ulang tahun Dahana ini digunakan juga untuk melaunching DDR ini dengan mengundang mitra-mitra Dahana. Berikut ini tayangan grand launching Dahana Driving Range. Grand Launching Dahana Driving Range. PT Dahana Persero memiliki lahan yang cukup luas di kawasan Energetic Material Center Subang. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk sarana olahraga berupa Dahana Driving Range. Dahana, Dahana, Dahana. Terhormat Bapak Direktur Utama Bapak Budi Antono. Terima kasih. Pada 1 Oktober 2020, dilaksanakan Grand Launching Dahana Driving Range dengan mengundang mitra Dahana seperti dari Bank BNI, Jasindo, Tripakarta, dan Koperasi Karyawan Dahana. Pukulan pertama dari Bapak Direktur Utama PT Dahana Persero, Bapak Budi Antono. Kita semangat. Selanjutnya Bapak Dipu, kita nantikan. Kehadiran DDR ini salah satunya untuk memberikan kesempatan kepada karyawan menekuni olahraga golf. Oleh karenanya, panitia Hari Ulang Tahun Dahana ke-54 menggelar acara golf untuk karyawan dengan nama Fun Golf Game Dahana 54. Wow, pasti seru nih. Yuk kita langsung saksikan, ini dia. Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Dahana, panitia mengadakan Fun Golf Games sebagai ajang unjuk kebolehan para golfer Dahana. Berlokasi di Dahana Driving Range, acara ini dilaksanakan pada 29 September 2020. Sebanyak 16 pemain turut serta dalam event langka ini untuk memperebutkan yang terbaik pada kategori jarak 15 dan 25 meter. Mamat Ruhimat mencatatkan jarak terdekat dengan sasaran 51 cm di kategori 15 meter. Sementara Edwin Suryadika membukukan jarak terpendek 41 cm di kategori jarak 25 meter. Yang pertama, meyakinkan. Bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event peringatan Hari Ulang Tahun Dahana ke-54. Ada dua kategori pertandingan, ganda putra dan ganda putri. Mari kita saksikan keseruannya. Pertandingan bulu tangkis dalam rangka HUT Dahana ke-54 telah menyelesaikan seluruh pertandingannya, baik di kelompok putra maupun putri. Di kategori putra, pasangan Surya Nugraha EMC dan Satya CE berhasil mengunci gelar juara setelah menghentikan perlawanan pasangan Kasman Pergudangan dan Edi DJ Pergudangan. Sementara itu, di partai final kelompok putri, pasangan Nurul Keuangan dan Febrian EMC berhasil menghentikan perlawanan Ita Kopkar dan Sinta JODD 2 set langsung. Tempat ketiga diraih pasangan Neni LKB dan Anita PK setelah mengalahkan pasangan Ayudia, PSDMO dan Rosita Keuangan juga 2 set langsung. Selanjutnya adalah olahraga sikulit bundar atau futsal yang digelar tentunya untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Dahana tahun ini. Nah, keseruan di lapangan hijau ini terekam dalam tayangan berikut ini.
pertandingan futsal Dahana 54 diikuti oleh 10 tim yang terbagi ke dalam 3 grup. Partai puncak mempertemukan tim Security Ring 1 berhadapan dengan tim Nonel yang dihelat 14 Oktober 2020. Security Ring 1 berhasil menang meyakinkan dengan skor 5-2. Sementara di perebutan tempat ketiga, Security Sentinel berhasil menundukkan tim SGS IBP 2 gol tanpa balas. Masker tidak hanya berfungsi untuk mencegah penyakit, terutama penularan COVID-19. Betul, masker juga dapat dijadikan sebagai sarana promosi perusahaan dan juga untuk menambah kegantengan dong pastinya. Nah, panitia telah menyelenggarakan lomba desain masker untuk karyawan. Hasilnya 3 orang berhasil keluar sebagai juara 1, 2, dan 3. Wow, siapa nih yang menjadi juaranya? Langsung saja kita lihat. Lomba desain masker dalam rangka HUT Dahana ke-54 dengan tema akhlak menyedot animo karyawan. Hal ini terlihat dari jumlah peserta yang cukup banyak mendaftar dan mengirimkan desainnya ke panitia. Setelah melewati hasil diskusi dan penjurian yang sangat matang, akhirnya telah ditetapkan 3 pemenang untuk lomba desain masker. Di urutan ketiga ditempati oleh Gugun Gunawan dari JODD Booster. Di urutan kedua ditempati Prakasa Dekananta dari Pelayanan Korporasi. Dan keluar sebagai juara pertama dimenangkan oleh Sony Marindo dari Divisi Tambang Umum. Seperti kita tahu Hani, game online adalah salah satu e-sport yang digandrungi anak-anak milenial. Panitia hari ulang tahun pun mewadahinya dengan perlombaan game online yang diikuti oleh seluruh karyawan baik di Subang, Jakarta maupun side project. Wow, pastinya seru banget nih bisa mabar alias main bareng bersama rekan-rekan yang berjauhan jaraknya. Dan pastinya penasaran seperti apa? Langsung saja kita lihat, ini dia tayangannya. Game online. Pertandingan e-sport dalam rangka peringatan HUT Dahana ke-54 berlangsung seru. Peserta yang datang dari berbagai lokasi kerja Dahana ini mempertandingkan PUBG dan Mobile Legends. Setelah melalui pertandingan yang alot, Galih Aji Sumbodo dari Divisi Kuari dan Konstruksi berhasil menempati urutan teratas. Sementara itu, First Blood berhasil meraih juara 1 Mobile Legends di babak final yang digelar pada 21 September 2020. First Blood berhasil menggulung Putak Legend Gaming 3-0. Bekerja sama dengan Dahana Running Community, panitia hari ulang tahun menggelar Dahana Virtual Run 2020. Dan yang pastinya terdapat 3 kategori lomba secara virtual ini, jarak 5,4 km, jarak 54 km, dan kelompok yang menempuh jarak 540 km. Luar biasa. Dan yang pastinya nih Yudi, kalau misalnya Hani, gak bisa deh kayaknya jaga jarak sama kamu. Yang jelas, ini penasaran banget. Siapa kira-kira pemenangnya? Yuk kita saksikan, ini dia para pemenangnya. Menyajikan persaingan sengit hingga akhir yang ditandai pergeseran posisi di papan klasemen. Di kategori perorangan 54 km, 3 runners berhasil mencapai garis finish dengan urutan pertama diraih oleh Heri Sudaryanto. Posisi kedua Muhammad Helmi yang disusul oleh runner wanita di urutan ketiga, Roy Khatus Soliha. 35 orang peserta mencapai garis finish kategori individu 54 km. Determinasi yang luar biasa selama 1 bulan penuh. Selamat. Sementara itu di klasemen 5,4 km, catatan waktu tercepat kelompok putra dipegang oleh Rafizar Syahban dengan catatan waktu 23 menit 25 detik. Disusul Fikri Arif Alfi dengan catatan waktu 23 menit 51 detik. Di kelompok putri, Safira Arinanda berhasil menorehkan catatan waktu terbaiknya
39 menit 50 detik. Disusul Prima Diani dengan catatan waktu 41 menit 11 detik. Di kategori grup yang berhasil finish adalah tim #terserah. Berhasil meraih posisi sebagai finisher pertama. Disusul oleh tim Excellent di posisi kedua. Disusul Jakarta berada di urutan ketiga. Di akhir, SWAT yang secara heroik bahu-membahu bergerak bersama untuk menyentuh garis finish sebagai finisher 4. Sementara itu, tim Kuda Hitam menjadi tim harapan. Makin seru ya Hani, makin seru lagi kalau misalnya ikutan kuis ya. Seperti kita tahu ikutan kuis itu gampang-gampang susah. Betul. Kadang pertanyaannya yang ringan-ringan seperti plat nomor 172 DHN. Merupakan mobil dinas yang dipakai oleh siapa? Nah, itulah salah satu pertanyaan yang ada di kuis Dahana 54. Dan yang pastinya itu bukan mobil Hani, ya kan? Dan sebuah kuis dengan platform Google. Ada 54 pertanyaan pilihan ganda yang harus ditaklukkan peserta. Nah, penasaran seperti apa? Ini dia beritanya. Ntar dulu. Apa? Emang siapa tuh yang pakai 172 DHN? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Tahu bulat aja gimana? Kuis Dahana 54 berlangsung seru. Pertanyaan-pertanyaan unik pun membuat pusing kepala Barbie para peserta. Coba bayangkan, ada pertanyaan seperti ini. Plat nomor 172 DHN merupakan mobil dinas yang dipakai siapa? Kuis ini sukses membuat peserta garuk-garuk kepala. Dan yang penting selamat buat para pemenangnya, yaitu juara 1, Cecep R. Jayadi. Juara 2, Yumna Huda. Juara 3, Muhammad Helmi Faisal. Selamat ya. Lomba di kantor Jakarta gak kalah seru, ada Gartic Games. Nih, game ini adalah game tebak gambar yang berbasis web. Keunikan game ini adalah para pemainnya bebas menggambar apapun asal gambar sesuai dengan soal yang diberikan, Han. Waduh, keren banget nih, kayaknya penyanyi nih karena ngegambar. Oke, bukan. Tapi yang pastinya nih, ini juga ada games, yaitu sambung lagu dengan sistem berkelompok. Oh, saya tahu nih ya. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu. Ayo, terusin. Terusin. Mu. Mupan, gitu ya? Itu Mipan. Oh, salah dong. Selamat menyaksikan. Kemeriahan peringatan HUT Dahana ke-54 sangat terasa di kantor Dahana Jakarta. Berbagai lomba dilaksanakan oleh karyawan Dahana yang berkantor di Menara MTH lantai 17 ini. Ada Gartic, sambung lagu, quizzes, hingga charity. Gaungnya bahkan terasa hingga ke side project dengan berbagai acara seperti memberikan ucapan hingga syukuran. Booming bersepeda terasa ke seantero negeri. Tidak ketinggalan, panitia hari ulang tahun Dahana ke-54 pun menyelenggarakan acara Goes Dahana 54. Dengan menempuh rute kebun teh dari Ciater, peserta finish di Warung Kado Subang. Dan serunya, acara ini diikuti oleh peserta dari Subang dan Jakarta. Nah, langsung saja kita lihat berikut tayangannya. Acara Goes Dahana 54 digelar pada 3 Oktober 2020 dengan rute Ciater Warung Kado Subang.
Tidak hanya bersepeda, peserta yang terbagi ke dalam 4 kelompok ini juga berlomba. Yayat S dinobatkan sebagai Raja Tanjakan, sementara Stefano Jatayu dan Riza Rahman berhasil menjadi pemenang 1 dan 2 dalam kuis tebak-tebak. Untuk kategori kelompok, grup 4 berhasil menjadi pemenang setelah mengumpulkan poin 1760. Siapa sih yang nggak kenal sama aplikasi TikTok? Aplikasi yang asalnya dari negeri tirai bambu ini digandrungi semua usia. Nah, panitia pun mengadakan lomba TikTok Challenge yang bertemakan akhlak. Wow, ada 3 orang nih yang berhasil menjadi juaranya secara berurutan. Siapa saja? Yuk. Mungkin Hani Mulyani atau Yudi Roven? Check it out. TikTok Challenge menjadi salah satu lomba dalam peringatan HUT Dahana ke-54, bertemakan kampanye nilai-nilai core values akhlak. Lomba ini dijamin menghibur dan merangsang kreativitas karyawan Dahana. Go stupid. You smart like an A+ student. Right now, looking for your love right now.
दीवाना 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 तू मेरी दीवानी दीवानी. Dan siapa juaranya? Ini dia. Juara ketiga, Ulin, Divisi Kuari dan Konstruksi. Juara kedua, Novian Tiandini, Departemen Keuangan Korporasi. Juara pertama, Yulia Hikmah, Departemen IMC. Ternyata selain memiliki talenta di bidang bahan peledak, karyawan Dahana juga memiliki karyawan berbakat di bidang tarik suara. Tidak hanya di Subang, bakat terpendam ini juga banyak yang berada di side project. Wow, ini pastinya seru banget nih karena Pasti. karyawannya ini bekerja di bidang bahan peledak. Ya. Aku tahu pasti mereka nyanyi lagu apa. Apa coba? Ada nih lagunya nih yang boom, shake, 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 boom. Perasaan itu bom ya. Oh, beda ya? Beda ya? Beda ya? Beda. Nah, yaudah deh kalau gitu langsung aja kita lihat ya. Yang berikut ini. Ternyata, selain dipenuhi oleh karyawan dengan talenta di bidang bahan berenergi tinggi, Dahana juga diisi oleh karyawan-karyawati yang berbakat di bidang tarik suara. Bukan hanya urusan ledak-meledakan loh. Hal ini terlihat saat panitia HUT Dahana ke-54 menyelenggarakan lomba sing-a-song. Hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing, cause even when I dream of you, the sweetest dream will never do. I still miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Yang pertama di dalam hidup ini, kasih dan sayang menerpa diri. Rintihan dan jeritan hatiku tidak kau dengarkan, malah kau campakkanku dan kau tinggalkan, dan kau tinggalkan. Ku ingin merebutmu dari sahabat
sukses. Dahana, Dahana, Dahana. Yuk, kita lihat siapa juaranya. Juara favorit pilihan juri karena kreativitas dan menghibur. Fajar Komara dari unit Kerja Nonel. Juara 3. Norevansyah dari Site KBK Kalimantan Tengah. Juara 2. Sopianita dari Kopkar Dahana. Juara 1. Nadia Huta Galung, Site PTBA Sumatera Selatan. Nah, selain perlombaan-perlombaan, panitia hari ulang tahun juga melaunching e-book Gumelis, Gembira untuk Menulis sebagai program menulis untuk karyawan Dahana yang bertujuan untuk sharing pengetahuan, pengalaman, ide, dan gagasan terkait kemajuan individu maupun perusahaan. Nah, kumpulan tulisan tersebut selain diposting secara bertahap di portal Dahana, juga dibukukan dalam bentuk e-book yang dapat dibaca di portal Dahana. Mari kita lihat, ini dia tayangannya. Situasi pandemi COVID-19 berdampak ke berbagai sektor, baik kesehatan hingga perekonomian. Sebagai bentuk kepedulian karyawan Dahana kepada para alumni Dahana, telah digelar penggalangan dana dari karyawan. Ya, betul sekali, dana yang terkumpul tersebut diperuntukkan membantu alumni Dahana. Banyak cara untuk peduli, termasuk ke rekan sesama karyawan Dahana yang telah memasuki masa purna bakti. Di momen HUT Dahana ke-54, Panitia HUT Dahana ke-54 berkolaborasi dengan Serikat Pekerja Dahana melaksanakan charity berupa gerakan peduli alumni dengan memberikan KDD sebesar Rp540.000 untuk setiap alumni. KDD tersebut berasal dari penggalangan dana dari karyawan dan Panhut Dahana 54. Hari ulang tahun Dahana ke-54 mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini terangkum dalam ucapan-ucapan selamat hari ulang tahun dalam tayangan berikut ini. Dan yang pastinya banyak sekali yang mengucapkan selamat hari jadi atau hari ulang tahun Dahana yang ke-54. Yap. Dan siapa saja ke itu? Untuk itu langsung saja kita lihat tayangan berikut ini. Selamat ulang tahun buat PT Dahana yang ke-54. Semoga menjadi perusahaan kebanggaan bangsa dan menjadi kiblat bahan peledak di Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Jimat, Bupati Subang, mengucapkan selamat ulang tahun untuk PT Dahana yang ke-54. Semoga Dahana menjadi perusahaan yang semakin maju di bidang industri strategis yang menawarkan layanan bahan peledak yang terpadu untuk sektor migas, pertambangan umum, kuari dan konstruksi, serta sektor pertahanan. Bangkit bersama akhlak untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan segenap jajaran PT Line Industri Persero, kami mengucapkan selamat ulang tahun PT Dahana Persero yang ke-54. Semoga terus berjaya menjadi perusahaan bahan peledak kelas dunia. Bangkit bersama Al-Haq untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didit Mehta Pariyadi, Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun kepada PT Dahana Persero yang ke-54. Semoga PT Dahana Persero senantiasa menjadi perusahaan bahan peledak kelas dunia dengan terus memberikan produk dan jasa yang bersaing tinggi dan tetap ramah terhadap lingkungan. Bangkit dengan akhlak untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Sampurno, Direktur Utama PT Barata Indonesia, menyampaikan dirgahayu PT Dahana dan selamat ulang tahun yang ke-54. Semoga Dahana makin maju, makin berkembang, dan menjadi kekuatan yang nomor 1 di Asia Tenggara dengan segala macam kiprah dan ikhtiarnya. Semoga menjadi perusahaan bahan peledak yang nomor 1 di dunia dan tentunya menjadi kebanggaan Indonesia. Saya sebagai purnawirawan, purna bakti dari PT Dahana sangat senang dengan perkembangan PT Dahana dan semoga Tuhan meridhoi, memberkahi dan selalu memberikan rahmat kepada PT Dahana Persero. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sis Apik Wijayanto, Direktur BNI, mengucapkan selamat ulang tahun PT Dahana Persero yang ke-54. Semoga di usianya yang ke-54 tahun, PT Dahana Persero dapat menjadi kiblat bahan peledak Indonesia. Bangkit bersama akhlak untuk Indonesia maju. Salam hormat dari kami, keluarga besar Bank BNI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili direksi dan karyawan PT Wahana Barbakti mengucapkan selamat ulang tahun PT Dahana Persero yang ke-54. Semoga PT Dahana Persero menjadi perusahaan bahan peledak kelas dunia dan terus menjadi perusahaan BUMN yang menjadi kebanggaan negara. Menjadi kiblat bahan peledak yang berkualitas tinggi dan bermutu tinggi bagi perusahaan lainnya di Indonesia. Bangkit bersama akhlak untuk Indonesia maju. Terima kasih Dahana atas partisipasinya menjadi vendor salah satu vendor kami yang berkarya. Semoga semakin jaya dan semakin berkembangnya spesialis pekerjaan plastik, juga banyak mitra-mitra baru sehingga semoga Dahana bisa bersaing dan semakin maju. Selamat ulang tahun Dahana.
Besar Polresta Samarinda mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 PT Dahana. Sukses selalu. Nah, digital storytelling saat ini diyakini menjadi model promosi baru bagi perusahaan. Promosi dengan konsep bercerita melalui video ini coba diwadahi oleh panitia Hari Ulang Tahun Dahana dalam lomba film pendek antar departemen. Seperti apa hasilnya? Kita akan lihat bersama-sama. Ini dia tayangannya. Oke, demikianlah P5M kita pagi ini. Harapannya semua menjalankan perintah dan tugas yang telah disampaikan di P5M. Untuk memulai pekerjaan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tanpa penghormatan, balik kanan bubar, jalan. Bagi kami, amanah itu ya bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas dan jujur, seperti si Yuda ini. Ini Pak, tadi saya belanja sekitar 1.008.000 untuk penbel 2 MMP25 harganya 590, untuk host terus MMP13 harganya 418.000. Tadi Bapak ngasih uang 1.500.000 kan, jadi aku kembalinya ini 492.000 pas Pak. Kolaboratif dan harmonis itu hal mendasar dalam diri kami, karena kami punya misi yang sama. Kaitkan 2000 viskositasnya Dan. Oke, siap. Kami tak pernah berhenti mengembangkan kompetensi dan terus belajar, sehingga beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tembak.
Semua itu bentuk loyalitas dari kami. Said Adaro. PT Dahana Persero terus melakukan pembenahan dan pengembangan dalam membangun sistem manajemennya. Kabar gembiranya adalah perusahaan BUMN penghasil bahan peledak ini berhasil mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP SNI ISO 37001-2016. Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP SNI ISO 37001-2016 dirancang untuk menciptakan budaya anti penyuapan dan membantu dalam penerapan pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, menangani, dan mengurangi tindak penyuapan sejak awal. Selamat untuk Dahana. Dan kita saksikan tayangannya. PT Dahana Persero berhasil mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau SMAP SNI ISO 37001-2016. Raihan ini semakin menambah catatan panjang BUMN yang mendapatkan sertifikat ini. Kedepannya tidak menutup kemungkinan sistem ini diintegrasikan dalam sistem Dahana yang sudah ada, yaitu Simada. Tujuan penerapannya adalah untuk pencegahan tindak penyuapan dengan mendeteksi, melaporkan, dan penanganan tindak penyuapan di lingkungan Dahana. Wah Yudi, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Semoga tayangan-tayangan tadi dapat memberi semangat atas pencapaian perusahaan dan yang pastinya juga menghibur dengan keseruan-keseruannya. Doa kita bersama, Dahana akan terus tumbuh dan berkembang walaupun dalam badai pandemi COVID-19. Sebagaimana tema hari ulang tahun di tahun ini, yaitu bangkit bersama akhlak untuk Indonesia Maju. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat ulang tahun PT Dahana Persero yang ke-54. Dahana, be excellent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.